My time is up, your time is now. Selama 20 tahun lirik itu bohong. Waktunya tidak pernah habis, dia selalu ada di sana. Dia adalah anak dari West Newbury, Massachusetts, yang datang dengan potongan rambut cepak, konyol, lalu berubah menjadi rapper jalanan, dan akhirnya bermetamorfosis menjadi pahlawan super berbaju pelangi. John Felix Anthony Sena Jr. Bagi sebagian orang, dia adalah the GOAT, the greatest of all time, pahlawan masa kecil yang mengajarkan arti pantang menyerah. Bagi yang lain, dia adalah Super Sina, simbol korporat yang membosankan karena selalu menang. Mengubur bakat muda dengan Five Moves of Doom. Tapi hari ini, saat tirai panggung belahan tertutup dan sepatu gulat itu dilepas, kita sadar satu hal, bahwa kita tidak pernah membenci John Cena. Kita cuma gak siap buat melihat John Cena pergi. Selamat datang di Siniar Antonius Haria. Malam ini kita tidak akan menghitung berapa kali dia juara dunia, 16, 17, ya never since 17. Kita akan membedah filosofi hustle, loyalty, dan respect. Kita akan membahas rivalitasnya dengan si Empang yang mengubah industri, dan kenapa dibalik meme You Can See Me, John Cena adalah sosok yang paling nyata di dunia gulat yang penuh dengan, nggak mau nyebut, takut bermasalah. Mari kita kembali ke 27 Juni tahun 2002. Seorang anak muda dengan celana pendek ketat menantang Kurt Angle. Dia berteriak, "This aggression." Lalu menampar wajah sang legenda. Itu debut yang solid, tapi jujur saja karakternya membosankan dan membuat John Cena nyaris dipecat. Apa yang menyelamatkan John Cena? Sebuah kostum Halloween Vanilla Ice dan kemampuan freestyle rap di bus pariwisata. Lahirlah The Doctor of Thuganomics. Ini adalah fase terpenting bagi John Cena. Sebelumnya dia adalah sebuah pahlawan PG, parental guide. Dia adalah anti-hero. Dia memakai rantai, gembok, brass knuckles, jersey basket. Dia menghina lawan dengan rima yang kasar dan edgy. Secara sosiologis, Cena waktu itu mewakili transisi budaya. Dia adalah jembatan antara attitude era yang liar, itu zaman-zamannya Stone Cold dan The Rock, menuju ruthless aggression era yang lebih fokus pada atletik atau in-ring performance. Karakter Thuganomics juga berhasil karena karakter tersebut otentik. Cena memang pecinta hip hop dan dia banyak belajar dari satu hal yang membuat dia bertahan di WWE sepanjang waktu selama itu, bahwa karisma seorang pegulat itu lebih penting daripada teknik gulat. Dia membuat orang peduli terhadap performance-nya, entah itu dari tawa atau marah. Lalu dia menjadi the face of the company, dia menjadi the champ. Baju-bajunya mulai berwarna-warni, merah, oranye, hijau neon, ungu seperti melihat pelangi berjalan. Di sini lahirlah fenomena Super Cena. Dia dipukuli selama 20 menit lalu bangkit, melakukan shoulder tackle, photo bomb, five knuckle shuffle, dan attitude adjustment. 1, 2, 3 menang lagi, the five moves of doom. Fans dewasa mulai membencinya. Mereka rindu pegulat-pegulat teknis seperti Bret Hart atau Kurt Angle. Mereka lelah melihat Cena menang terus. Tapi ini adalah beban yang merubah Cena memiliki beban setara dengan Atlas. John Cena memanggul WWE di pundaknya saat The Rock pergi ke Hollywood dan Stone Cold pensiun karena cedera leher. Dia bekerja 726 pertandingan di TV, ribuan house shows, dan ratusan Make-A-Wish. Filosofi Never Give Up bukan sekedar slogan kaos untuk anak-anak. Itu adalah meta naratif, itu adalah pesan Cena kepada para hatersnya. Kalian boleh menyuarakan aku, kalian boleh membenciku, tapi aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini, di WWE, tersenyum dan melakukan pekerjaanku. Ketabahan mental Cena menghadapi separuh stadion yang membencinya setiap malam adalah bentuk kekuatan super yang asli. Seorang pahlawan hanya sebaik penjahatnya yang dia lawan. Dan John Cena punya daftar musuh yang legendaris dari Edge, Randy Orton, Brock Lesnar, dan rivalitasnya dengan AJ Styles. Tapi rivalitas terbesar, dan harus kita akui bahwa ini adalah sebuah rivalitas terbaik yang WWE pernah punya selain The Rock, Stone Cold, dan Bret Hart, Shawn Michaels, adalah John Cena
melawan CM Punk. Spesifiknya tahun 2011, ini adalah benturan ideologi. Cena adalah di establishment, perusahaan, kepatuhan, wajah, poster, dan CM Punk adalah revolution, pemberontak dan sebagai suara yang tak pernah didengar. Dalam storyline ini, Cena melakukan hal terhebat yang bisa dilakukan seorang bintang top. Dia membiarkan dirinya menjadi jahat di mata fans demi mengangkat bintang lain. Pertandingan mereka di Money in the Bank tahun 2011 di Chicago adalah sebuah masterpiece terbaik. Cena masuk ke kandang singa, dia tahu akan kalah, tapi dia memainkan perannya dengan sempurna. Jangan lupa dengan AJ Styles dan tagline-nya Beat Up John Cena. Rivalitas ini membuktikan bahwa Cena bisa bergulat. Dia mengikuti tempo AJ Styles, dia melakukan gerakan-gerakan baru. Cena berevolusi dari brawler kaku menjadi veteran ring. Dia mengungkap kritik yang bilang dia can wrestle dengan menyajikan pertandingan bintang 5 di usia senjanya. Di tahun-tahun terakhirnya kita melihat sisi lain dari seorang John Cena, The Gatekeeper. Lewat US Title Open Challenge, Cena memberikan panggung kepada Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro, Castagnoli sekarang. Dia tidak lagi mengubur talenta, dia menguji mereka. Kalau lu mau jadi orang, lu harus ngimbangin gua. Dan sekarang setelah 17 gelar World Wrestling Champions, lebih banyak daripada Ric Flair 16. Grand Slam, Royal Rumble, dan Money in the Bank, John Cena memutuskan untuk gantung sepatu. Julukan You Can See Me awalnya adalah ejekan, tapi sekarang makna itu menjadi sebuah karya yang puitis. Kita mungkin tidak akan melihat dia lagi di ring setiap Senin malam, era di mana orang menjadi wajah tunggal, perusahaan sudah berakhir. Sekarang penggemar gulat sudah ada Roman Reigns, Cody Rhodes, CM Punk, Drew McIntyre. Tapi pegulat-pegulat ini berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh punggung John Cena yang patah dan retak-retak. John Cena adalah the franchise. Dia adalah orang terakhir dari jenisnya. The last monoculture star. Bagi kamu pendengar dan penonton karena ini di YouTube, yang tubuh besar menonton John Cena yang mungkin pernah beli wristband hijaunya atau pernah mencoba meniru gerakan tangannya di depan cermin, tidak perlu malu mengakui bahwa dia adalah pahlawanmu. Di dunia yang penuh karakter abu-abu, John Cena berani menjadi hitam dan putih. Dia mengajarkan kita bahwa loyalitas itu mahal, respect itu harus didapatkan, dan kerja keras, hustle adalah satu-satunya yang mengubah nasib. Dan I hate to say this, ya gak bakal nonton YouTube gue juga, coba. Lewat pensiun champ, the champ is here forever. I see you now, John. Nama aku Antonius Harya, host dari senior Antonius Harya. And his name is John Cena.